Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Sungguh bahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kiranya program All by Grace ini boleh menjadi berkat lebih lagi bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya. Tolong kami Tuhan semua pemirsa All by Grace mengerti bagaimana juga untuk boleh bersetia sampai akhir, mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami siap mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan dan memuliakan nama-Mu. Kau sendiri ambil alih waktu berikut ini, kiranya kasih dan kuasa Tuhan tercurah atas hidup kami senantiasa, agar kami boleh menjadi seorang anak Tuhan yang memiliki kesaksian yang dahsyat dan luar biasa, sehingga saat kami menjalani kehidupan ini sampai pada akhirnya, dan kami boleh kedapatan setia, dan kami boleh tetap mengasihi Tuhan, dan kami boleh melihat melalui kehidupan kami banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini, biar kami semua boleh sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, Kau ambil alih waktu berikut ini, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan waktu berikut ini. Haleluya, amin. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus
Banyak dari kita kenal dengan dongeng anak-anak yang menceritakan tentang kelinci dan kura-kura yang bertanding lomba lari. Secara kasat mata, kelinci memang memiliki kelebihan yaitu bisa melompat dan lebih cepat bergerak dibanding kura-kura. Tidak ada heran bila si kelinci memiliki kemungkinan memenangkan pertandingan lebih tinggi. Dalam dongeng dikisahkan bahwa kelinci berhasil memimpin di depan dengan jarak yang signifikan. Karena mengira sudah jauh di depan, kelinci pun istirahat sejenak di bawah pohon rindang dengan yakin bahwa si kura-kura pasti tidak akan bisa menyusulnya. Tanpa sadar si kelinci malah tertidur dan perlahan tapi pasti. Si kura-kura terus berjalan dan mulai menyusul kelinci. Sampai pada akhirnya berhasil melewatinya. Ketika si kelinci bangun, ia pun terkejut dan berusaha berlari dengan cepat. Namun sayangnya si kura-kura telah terlebih dahulu melewati garis finish. Walaupun si kura-kura lambat memulai jalannya dengan pergerakan yang pelan, tapi oleh kegigihan dan semangatnya yang pantang menyerah, kura-kura berhasil memenangkan pertandingan tersebut, sementara si kelinci gagal karena kelalaiannya sendiri. Ada seorang pria Charles Templeton yang sejak muda dipakai Tuhan untuk menginjil dan berkhotbah. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan melalui pelayanannya. Dia begitu berapi-api di dalam melayani, mendirikan gereja yang berkembang pesat di Toronto, Kanada. Lalu membantu berdirinya Youth for Christ International, sebuah kegerakan untuk kaum muda. Bersama dua penginjil besar lainnya. Salah satunya adalah Billy Graham. Namun di tengah pelayanan yang berkembang sedemikian pada saat itu, Charles Templeton malah meragukan Tuhan dengan mempertanyakan eksistensi atau keberadaan Tuhan ketika dirinya tidak bisa mengerti mengapa banyak hal yang terjadi sepertinya Tuhan tidak bertindak apa-apa. Pada akhirnya ia meninggalkan Tuhan. Charles Templeton pun mengumumkan bahwa dirinya tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus dan ia menulis sebuah buku yang menjelaskan alasan mengapa ia meninggalkan iman kekristenannya. Namun dalam keadaan sakit Alzheimer menjelang akhir hidupnya di tahun 2001, seorang jurnalis mewawancarainya dan menyatakan bahwa Charles Templeton berkata dengan berlinangan air mata bahwa ia masih sangat mengagumi Yesus, bahkan menyebut Yesus sebagai manusia teragung yang pernah hidup. Charles Templeton berkata, "I miss him," atau "aku merindukan dia," yaitu Yesus yang dimaksudkannya. Kisah-kisah di atas mengingatkan kita akan apa yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 30. Lukas pasal 13 ayat 30. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Sebuah peribahasa bahasa Jerman jika diterjemahkan berbunyi demikian. Memulai sesuatu itu mudah. Tetapi untuk bertahan di dalamnya merupakan sebuah seni. Ya, di satu sisi merintis atau memulai memang tidak selamanya mudah. Ada yang merintis dengan penuh air mata. Namun di sisi lain adalah jauh lebih tidak mudah untuk bertahan. Apalagi setia di dalamnya. Sekiranya mudah untuk bertahan dan setia sampai akhir, maka akan jarang terdengar berita tentang perceraian yang terjadi. Dan hanya akan ada sedikit orang Kristen yang mundur meninggalkan imannya karena satu dan lain hal. Namun, kenyataannya apalagi di masa akhir zaman ini, sesungguhnya yang bisa bertahan setia, apalagi yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaikan sesuatu yang mustahil di mata banyak orang. Memang ada saja beberapa orang yang berawal dari kehidupan yang hancur-hancuran, berantakan, tidak tahu arah tujuan hidup. Tapi ketika mereka beroleh anugerah Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, mereka dipulihkan, diperbaharui, dan mau bertekad untuk setia sampai akhir sesuai kehendak Tuhan. Namun faktanya banyak dari mereka yang berakhir tidak seideal harapan. Sama halnya
dengan tak sedikit orang percaya Tuhan yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan, terjebak dalam perbuatan amoral yang menyebabkan kehancuran hidup, baik secara pribadi maupun orang lain. Sungguh sangat ironis, miris, dan tragis jika mendengar cerita sedemikian. Di satu sisi kita merasa kasihan, tapi di sisi lain ini merupakan tamparan yang dapat menyadarkan kita bahwa memulai sesuatu dengan baik itu bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi jika kita bisa bertahan setia dan mengakhirinya dengan baik juga. Suka atau tidak, kita takkan selamanya hidup di dunia ini. Ada kata-kata memento mori dalam bahasa Latin yang jika diterjemahkan berarti ingatlah bahwa kamu akan meninggal. Banyak orang tidak suka jika membahas tentang akhir hidup atau kematian karena menurut mereka itu malah merusak suasana dan membuat orang jadi tidak enjoy dalam menjalani hidup ini. Padahal justru kebalikannya, dengan menyadari bahwa tidak akan selamanya kita hidup di dunia ini, maka kita akan bisa menjalani hidup dengan lebih baik, lebih bijak, seperti yang disampaikan Musa dalam salah satu Mazmur, yaitu di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jika menyadari dan memahaminya, maka arah tujuan hidup kita akan berubah sehingga dalam menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini, berbeda pula cara menjalaninya. Kita akan mengerti menyusun prioritas, memilah-milah mana yang penting, yang dapat berdampak hingga kekal, agar kesempatan hidup tidak dilalui dengan sia-sia dan tidak berakibat penyesalan saat berjumpa dengan Sang Pencipta di akhir hidup ini. Tema program All by Grace episode kali ini adalah setia sampai akhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya melalui pembahasan tema, kita dapat merenungkan kembali apa yang sebenarnya bermakna dan bernilai kekal dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga bisa menjalaninya dengan benar dan berakhir juga dengan benar. Alasan mengapa tidak setia sampai akhir sesuai dengan kehendak Tuhan antara lain, yang pertama, karena hidup dipimpin oleh kedagingan. Tuhan menginginkan setiap kita bisa setia sampai akhir, bukan hanya semangat di awal. Banyak orang bisa mengawali dengan semangat seperti seorang yang memulai lomba lari maraton. Semua berlari kencang di awal, tapi yang penting bukan hanya mulai, melainkan bagaimana mengakhiri dengan baik. Banyak orang gagal setia sampai akhir karena menuruti keinginan daging. Daging selalu ingin yang instan, yang cepat, yang menyenangkan sesaat, tapi membawa kehancuran di ujungnya. Jika tidak mengerti bagaimana menyerahkan hidup ini untuk dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, membiarkan daging yang memimpin, cepat atau lambat pasti akan bermasalah. Mungkin bukan sekarang, tapi pada akhirnya bisa bermasalah dan tidak mungkin bisa setia sampai akhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Raja Salomo yang memiliki hikmat luar biasa adalah anak dari Raja Daud, penerus tata Israel berikutnya. Ia berhasil dalam banyak bidang, dipercaya Tuhan untuk membangun bait Allah di Yerusalem dan memiliki begitu banyak kekayaan dan kemasyhuran. Ia memimpin bangsa Israel dengan begitu luar biasa. Namun sayangnya ia memiliki kelemahan. Ia mencintai banyak perempuan asing sebagaimana tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3 dan 4. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Padahal Tuhan telah mengingatkannya untuk hidup setia menurut jalan yang telah ditunjukkannya.
Salomo gagal melakukan itu dengan menikahi siapa saja yang menarik hatinya. Alkitab mengatakan bahwa perempuan-perempuan asing ini memengaruhi Salomo dan begitu besar pengaruh mereka sehingga membuat orang yang sebijak Salomo tidak lagi memegang kebenaran. Di masa tuanya, Salomo menjadi penyembah berhala dan melakukan praktik-praktik yang dilarang oleh Tuhan. Salomo melupakan Tuhan dan tidak lagi mendedikasikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ia mengawali tata kerajaannya dengan hikmat surgawi dan mengakhirinya dengan kehancuran karena dosa dan penyembahan berhala. Dari hikmat surgawi menuju kepada tipu daya duniawi. Andai saja Salomo mau berjaga-jaga, tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan daging dan dapat menguasai diri, pasti akhir hidupnya akan sangat berbeda. Tidak hanya zaman Salomo saja, tetapi di masa kini pun godaan demi godaan dan berbagai bentuk terus berdatangan dan mencoba untuk menarik kita keluar dari rencana dan kehendak Tuhan. Inilah mengapa kita harus berjaga-jaga agar jangan sampai terjatuh dan berakhir gagal karena salah melangkah. Sebab ada tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tentu kita tidak bisa melakukan ini semua sendirian jika mengandalkan diri sendiri yang tidak sempurna ini. Maka banyak kali kita bisa salah jalan, hilang arah dan tersesat. Karena itu alangkah jauh lebih baik bila hidup kita dipimpin oleh sosok yang memang sungguh-sungguh tahu yang terbaik. Tahu apa yang akan dihadapi di depan dan sangat peduli dan mengasihi kita sehingga mau menuntun dan mengarahkan supaya kita tidak salah langkah. Ya, sosok tersebut adalah Tuhan Yesus namanya. Setiap pimpinannya adalah untuk kebaikan kita. Setiap larangannya bertujuan untuk menjaga kita dari kehidupan yang rusak dan rentan menghancurkan. Karena Tuhan rindu kita dapat menikmati hidup yang telah dirancangkannya dengan begitu indah, agung, dan mulia. Itulah sebabnya Tuhan memberikan peraturan-peraturannya. Senantiasa menegur, memimpin, menolong, dan mengarahkan melalui Roh Kudus-Nya yang diam di dalam kita. Agar kita dimampukan untuk bisa setia sampai akhir dan terus berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Ibarat sebuah kapal besar yang berlayar di samudra. Kapal itu harus mengikuti petunjuk dari navigator dan peta. Jika kapten kapal mengikuti petunjuk dan menyerahkan kendali kepada navigator, kapal akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Namun jika kapten memaksakan kendali sendiri dan melawan petunjuk navigasi, kapal berpotensi tersesat, terdampar, bahkan tenggelam. Demikian juga hidup kita. Jika kita tidak menyerahkan kehidupan kepada Tuhan dan Roh Kudus, kita akan mudah tersesat dan akhirnya tak dapat menikmati rencana Tuhan yang baik dan kehendak-Nya. Namun, Yesus tidak pernah memaksa seseorang untuk hidup mengikuti pimpinannya. Dia memberikan manusia kehendak bebas untuk memilih, mau dipimpin oleh apa atau siapa. Namun, jangan lupa, setiap pilihan kita ada dampak atau konsekuensinya. Ini sudah ditulis oleh Rasul Paulus dalam salah satu suratnya di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Jika kita memilih untuk hidup dipimpin keinginan daging, apa yang kita suka, yang dipandang baik, yang menarik, nyaman, awalnya bisa saja enak, oke, kelihatannya diberkati, tapi ujung-ujungnya sengsara. Dan jika tetap berkeras, bisa juga berakhir binasa. Kalau mengikuti Tuhan memang terasa dituntut banyak pengorbanan, harus menyangkal diri, menyalibkan kedagingan, siap direndahkan, mengalami tantangan. Tetapi jika kita bisa setia, kesudahan segala sesuatunya adalah kebahagiaan kekal bersama Yesus di surga. Sayangnya banyak orang memilih untuk menjalani hidup yang enak, bebas berdasarkan apa yang mereka pikir baik. Mereka berpikir, toh kalau memang hidup hanya satu kali, sudah seharusnya kita menikmatinya sebisa mungkin. Mereka tidak memikirkan lagi tentang Tuhan, apalagi kehendak Tuhan. Mereka hidup menurut kehendak sendiri, happy-happy saja. Bahkan tampaknya seperti tidak ada konsekuensi dari segala perbuatan mereka. Namun mereka lupa bahwa itu semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang akan menghakimi dengan adil segala perbuatan. Berikut konsekuensinya. Seperti kata pepatah, jika di bumi tidak diperhitungkan, maka di akhirat akan diperhitungkan. Ada seorang anggota grup vokal Kristen di Amerika yang sudah terlibat melayani bersama rekan satu tim selama 32 tahun. Sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur. Namun tidak lama setelah berita kemundurannya baru terkuak bahwa dia menjalani hubungan secara diam-diam dengan seorang wanita yang usianya puluhan tahun lebih muda dari dirinya. Dan itu menyebabkan dia berpisah dengan istrinya yang sudah dinikahi selama 33 tahun. Tidak hanya itu saja, mereka berdua terlibat dalam praktik-praktik ilegal dan berulang kali harus berurusan dengan polisi. Sampai akhirnya suatu kali pihak berwajib menerbitkan surat penangkapan atas mereka. Demi menghindari terbongkarnya kasus mereka berdua, maka mantan penyanyi ini bersama selingkuhannya itu memilih bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan dan tenggelam ke dasar sungai. Benar-benar sebuah akhir yang miris dan sangat tragis. Mengingat hal ini, maka adalah sangat bijak untuk kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh seperti nasihat Rasul Paulus yang tegas dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 18. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Mungkin saat baru pertama kali bertobat dan kenal Tuhan, ibarat bayi yang selalu rindu air susu, maka kerinduan akan Tuhan, hadiratnya dan firman-Nya begitu bergelora dalam diri. Ada rasa hormat dan kagum yang dalam akan Tuhan, sehingga kita tidak mau mengecewakannya. Kita hidup berhati-hati, taat, melayani, mengasihi sesama, melayani dalam segala bidang, tanpa lagi memikirkan perkataan orang, kesulitan atau tantangan. Namun saat godaan demi godaan datang, tidak sedikit yang memilih untuk berkompromi. Ya, sekali ini saja tidak masalah, Tuhan pasti maklum. Akhirnya tanpa sadar keterusan dan terjerumus kembali dalam kehidupan lama. Atau ada yang karena situasi sulit yang tidak kunjung selesai, merasa ikut Tuhan sepertinya makin lama makin susah. Mereka tidak tahan jika harus terus-terusan hidup seperti ini. Kapan aku bahagianya? Kapan aku bisa menikmati hidup ini? Kapan aku happy? Mereka mulai iri dengan orang-orang yang hidupnya tidak memikirkan tentang Tuhan, tapi tenang-tenang dan bahagia-bahagia saja. Akhirnya mereka mulai mundur secara teratur dan tidak setia lagi.
Marilah kita renungkan bersama seruan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang mencerminkan hati Tuhan terhadap orang-orang yang meninggalkan Tuhan secara perlahan-lahan. Yaitu di dalam Galatia pasal 3 ayat 3 dan 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Kedagingan mungkin boleh tampak nikmat di depan. Kelihatannya kita menjalani hidup yang merdeka, bebas, tidak lagi terkekang oleh hukum Tuhan yang membatasi. Kedagingan menjanjikan banyak hal, tetapi tidak pernah bisa menepati apa yang dijanjikannya. Bukannya sukacita yang diterima, tetapi sebaliknya duka cita yang dialami. Bukannya berkat yang mendatangkan kebaikan, tapi malah justru menjadi jerat. Bukannya damai yang dirasakan, tapi malah kegelisahan berkepanjangan. Jika terlambat menyadarinya, maka bisa bermasalah dan berakhir dengan salah. Bisa jadi akhirnya depresi yang berkepanjangan. Kita mungkin pernah membaca atau mendengar kisah tentang anak yang terhilang yang tercatat dalam Lukas pasal 15. Seorang ayah memiliki 2 anak, si sulung dan si bungsu. Suatu kali si bungsu meminta bagian warisan miliknya kepada sang ayah. Setelah menjual harta warisannya, ia pergi ke negeri yang jauh dan hidup berfoya-foya, bebas dari pengawasan orang tua. Besar kemungkinan ia menikmati semua yang dipandangnya baik dan menyenangkan, tanpa memikirkan konsekuensi dari kelakuannya. Ia terus hidup hura-hura sampai akhirnya hartanya habis. Bersama dengan itu, kelaparan melanda negeri tersebut dan anak bungsu itu jatuh dalam hidup yang melarat. Usahanya dalam mencari penghidupan hanya membuatnya mendarat di kandang babi. Bahkan dikisahkan ingin memakan ampas yang menjadi makanan hewan tersebut pun tidak diperbolehkan oleh majikannya. Di saat terpuruk sedemikianlah ia teringat kembali akan ayahnya. Ia pun memutuskan untuk pulang dalam keadaan sangat hancur, memalukan, dan tidak layak. Meskipun demikian, sang ayah menerimanya kembali dengan apa adanya. Bahkan mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut kepulangan sang anak. Bersyukurlah si anak menyadari kesalahannya dan masih berkesempatan untuk kembali. Mari renungkan keberadaan kita saat ini. Apakah kita masih hidup bertahan setia dalam kehendak Tuhan? Atau kita mulai menyimpang dan sudah menjauh? Apakah mungkin kita merasa tidak ada lagi kesempatan untuk kembali? Selama Tuhan masih mengaruniakan nafas hidup, berarti masih ada kesempatan untuk kita berbalik. Kembalilah. Ingat, waktu terus berjalan. Semakin hari kita semakin dekat dengan akhir kehidupan ini. Jangan merasa malu, terintimidasi, dan jangan mengeraskan hati. Sekaranglah waktu keselamatan itu. Sekaranglah waktu perkenanan itu dari Tuhan. Kita seharusnya masih bisa menjalani kehidupan ini dengan setia sampai akhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Asal bersedia untuk mengakui kesalahan kita, bertobat, dan kembali mengikuti jalan dan pimpinan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidup
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, El Cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Yang kedua, karena ingin tampil beda. Setiap manusia diciptakan secara unik, satu dengan yang lain. Tak seorang pun yang sama. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Setiap kita akan meninggalkan jejak yang berbeda. Dan hanya satu-satunya di dunia ini. Banyak orang yang awalnya tertekan karena berusaha menjadi sama seperti orang lain. Tetapi saat mereka menyadari fakta ini, mereka pun mulai berpikir, aku berbeda, aku ini unik. Ini tentu menyulut api semangat dan mereka berusaha untuk mencari tahu apa yang membuat mereka berbeda dan unik, lalu berfokus untuk mengembangkannya. Tentu tidak ada yang salah dengan menyadari bahwa kita ini unik, karena memang demikianlah Tuhan menciptakan kita. Dia tidak meminta kita untuk menjadi sama seperti orang lain, tetapi menjadi diri kita sendiri sebagaimana yang diciptakannya. Namun jika tidak berhati-hati, tidak peka, maka ini bisa menjadi sesuatu yang fatal bagi orang percaya, yang mana membuat mereka tidak setia sampai akhir dalam kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Ya, karena ada banyak alasan mengapa manusia ingin tampil beda. Dan berhubung kita masih memiliki natur dasar yang cenderung memikirkan diri sendiri, maka seringkali alasan kita mau tampil beda adalah demi supaya kita bisa dipuji,
dikenal, disanjung, menjadi inspirasi bagi orang banyak. Hal ini bisa saja menjadi jebakan yang sangat berbahaya. Dari yang awalnya tulus karena mau memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan, tidak perlu menjadi sama dengan orang lain, tapi lama-kelamaan motivasinya bergeser dan merasa sepertinya enak juga tampil beda. Orang-orang mulai memperhatikan aku. Jadi motivasi akhirnya jadi salah. Setiap orang memiliki keinginan tampil beda yang berbeda-beda. Ada yang di level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Semakin naik levelnya, semakin besar potensi untuk motivasinya berubah. Karena takut tersaingi oleh yang lain, merasa insecure, akhirnya mereka berusaha lebih keras lagi untuk tampil beda, dan pengejaran yang sedemikian takkan ada habisnya. Sebaliknya malah menguras emosi, daya, dan dana. Ini yang berbahaya. Saat pimpinan Tuhan mengarahkan untuk hidup sederhana, hidup sesuai kehendak Tuhan. Tapi karena keinginan tampil beda yang mungkin timbul karena pergaulan, karena melihat, karena mendengar, akhirnya menjalani satu kehidupan yang bukan lagi dipimpin Tuhan, melainkan diri sendiri yang menentukan. Artinya sesuai dengan kemauan diri, tidak heran akhirnya tidak bisa setia sampai akhir sesuai kehendak Tuhan. Karena diawali keinginan tampil beda bisa berakhir akhirnya menjadi hancur, binasa, dan malapetaka. Seorang remaja terbawa arus tren sosial media dan ingin tampil beda sampai cenderung agak berlebihan dengan menampilkan kehidupan yang glamor. Ia tak mau kalah dengan tampilan para influencer beken yang membagikan momen-momen bahagia seperti liburan mewah, dengan kapal pesiar, dengan mobil mewah, makanan enak, atau pencapaian besar, sementara masalah dan kesulitan sehari-hari jarang sekali diposting. Dalam dunia maya, hidupnya tampaknya penuh sukacita, selalu mulus, tanpa hambatan dan pergumulan. Penampilannya pun selalu prima. Berbagai filter dan aplikasi edit foto digunakannya agar terlihat lebih menarik dengan kulit mulus, bentuk tubuh ideal, atau penampilan yang sempurna. Lambat laun dirinya semakin terjerat dengan kehidupan di dunia mayanya, sampai-sampai menghancurkan kehidupannya di dunia nyata. Rela kelaparan sepanjang hari hanya demi dapat makan sekali di kafe mewah untuk keperluan konten. Rela berhutang hingga jutaan demi tas dan berbagai aksesoris mewah untuk menunjang penampilan. Bahkan kini ia mulai mempertimbangkan melakukan berbagai operasi plastik di tubuh dan wajahnya agar tampak menarik seperti penampilannya dengan filter di sosial media. Keinginannya untuk bisa tampil beda lebih menjatuhkannya kepada berbagai dosa yang perlahan tapi pasti akan menghancurkan hidupnya. Begitu juga halnya dengan Han Myo-koo, seorang wanita cantik asal Korea, dikenal dengan mata cerah, kulit mulus, dan senyum yang cantik dan menawan. Satu demi satu prosedur operasi plastik dilakukannya. Karena sudah terlanjur jatuh cinta dengan operasi plastik yang dipercayanya bisa membuat penampilannya lebih cantik dan menawan. Ia terus melakukan prosedur kosmetik sampai dokter menolak untuk melakukannya karena sudah terlalu sering dan beresiko tinggi. Namun penolakan dari dokter tidak menyadarkannya. Bukannya berhenti dan mengakhiri kecanduannya terhadap operasi plastik, ia malah memilih untuk melakukan prosedur kosmetiknya sendiri dengan memberi cairan silikon di pasar gelap dan menyuntikkan sendiri ke tubuhnya. Bahkan ketika ia sudah kehabisan silikon dan uang, Myo-koo nekat
menggunakan minyak goreng sebagai pengganti cairan silikon untuk diinjeksi ke tubuhnya. Hasilnya adalah sebuah bencana permanen. Wajahnya berubah drastis, penuh bengkak sampai tidak dapat dikenali lagi. Berbagai penggalangan dana pun dilakukan dengan tujuan agar ia dapat melakukan operasi pemulihan. Kini, walau banyak operasi pemulihan sudah dilakukan untuk mengembalikan penampilannya seperti semula, tapi kerusakan sudah begitu parah dan penyesalan pun tiada guna. Uang habis, kesehatan hancur, penampilan pun berakhir dengan mengenaskan. Ironisnya, tak sedikit anak-anak Tuhan yang ikut terseret dalam godaan sedemikian. Mereka merasakan bahwa mereka berbeda, tapi melihatnya dari sudut pandang yang negatif, yang membuat mereka jadi terkesan aneh di mata dunia. Ini malah jadinya menuntun mereka untuk tampil beda, tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, melainkan mengikuti versi dunia. Penting untuk disadari bahwa keinginan tampil beda jika tidak dikendalikan akan sangat berbahaya. Saat orang hidup berdasarkan keinginannya sendiri, mereka mulai mengabaikan pimpinan Tuhan. Mereka mengikuti arus dunia, mengikuti suara hati, melihat tren, mendengar suara orang lain, dan akhirnya membuat keputusan hidup yang tidak lagi berpusat pada Tuhan. Padahal hidup yang sejati adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Tulisan Paulus dalam salah satu suratnya mengingatkan kita, yaitu dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada seseorang yang awalnya hidup sederhana dan bahagia-bahagia saja. Tetapi karena mulai bergaul dengan orang-orang yang hidupnya mapan dan beradab, ia mulai merasa lain sendiri. Ia jadi malu dan berusaha untuk menyamai kehidupan orang-orang di sekitarnya. Bahkan kalau bisa melebihi mereka supaya jangan dihina dan terhina. Supaya jangan dianggap rendah dan diremehkan. Akhirnya ia mulai membuat blunder dalam keputusan-keputusannya, seperti terlibat dalam pinjol demi memperoleh dana segar untuk memenuhi keinginannya dan bergaul dengan orang yang salah, memaksa untuk upgrade sebelum waktunya, dan akhirnya ini menjadi jerat yang menghancurkan dirinya. Sungguh sangat disayangkan bagaimana anak-anak Tuhan yang seharusnya tampil beda sesuai kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan malah tampil beda dengan cara yang salah dan ujung-ujungnya serupa dengan dunia. Hidupnya tidak lagi dipimpin oleh Tuhan, tapi dipimpin oleh keinginan diri sendiri yang mau tampil beda demi bisa dipandang berhasil. Banyak mengorbankan iman kepercayaan mereka di atas altar penerimaan dan kesuksesan duniawi. Mereka menukarkan apa yang menjadi hak kesulungan mereka yang berharga demi semangkuk kacang merah yang hanya memuaskan secara jasmani dan bersifat sementara. Secara tampak luar mereka bisa saja mendapatkan apa yang mereka inginkan dan dianggap memuaskan. Tetapi tidak menyadari bahwa ini bisa berujung kepada kehancuran dan kebinasaan. Tuhan tentu tidak menghendaki kehidupan yang demikian pada kita. Dia rindu kita bisa menjadi orang-orang yang setia, menjalani kehendak Tuhan dengan benar dan berakhir dengan benar. Namun pergumulannya adalah seringkali kehendak Tuhan bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Seperti yang tertulis dalam salah satu bagian firman Tuhan, yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saat kerinduan Tuhan untuk kita tampil beda itu berbanding terbalik dengan yang kita bayangkan. Manakah yang kita pilih? Saat Tuhan justru meminta kita untuk mulai hidup sederhana, tidak lagi berpacu dengan tren dan mode yang sedang kekinian. Apakah kita merasa takut ketinggalan zaman dan tidak up to date lalu kena cibiran orang?
Seorang pemudi Kristen beroleh kesempatan untuk mengikuti audisi pencarian bakat yang terkenal, yaitu American Idol. Semua juri begitu terkesan oleh talentanya, dan setelah audisi selesai, salah seorang dari mereka memanggil pemudi itu dan berkata, "Kamu tadi menyanyikan lagu rohani, tapi maukah kamu mencoba untuk lebih terbuka terhadap dunia?" Pemudi itu menjawab, "Tidak, saya tidak nyaman dengan itu." Juri itu menegaskan kembali, "Kalau kamu mau, saya bisa menjadikanmu superstar." "Oh tidak, terima kasih. Saya anak Tuhan. Saya tidak mau mengecewakan Tuhan." Juri itu pun meminta dia untuk pergi. Tapi sebelum pemudi itu benar-benar pergi, 2 kali juri tersebut menawarkan kesempatan. "Kamu tahu siapa aku? Aku bisa membuat kamu terkenal dan kaya. Kamu bisa memiliki segalanya untuk bisa sukses. Dan aku mau kamu berhasil." 2 kali itu juga pemudi tersebut menjawab, "Aku sudah terkenal di mata Bapakku dan aku tidak mau mengkompromikan nilai-nilai yang kupegang. Terima kasih atas tawarannya." Selanjutnya, Tuhan justru membuka jalan bagi pemudi ini untuk memakai talenta menyanyinya bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Bersama ayah, ibu, dan adik perempuannya, mereka membentuk sebuah grup vokal Kristen. Pergi berkeliling negeri untuk bernyanyi bagi Tuhan. Sampai pemudi itu beserta suami, ayah, dan ibunya meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat di tahun 2024. Ia mengakhiri hidup dengan baik. Tidak berusaha tampil beda demi dunia, tetapi dalam jalur dan kehendak Tuhan sampai pada akhirnya. Meskipun meninggal dengan kecelakaan, tapi hidup ini bukan tergantung panjang atau pendek, tetapi tergantung bagaimana waktu kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Apakah kita mempergunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup menjadi berkat. Itu yang perlu diperhatikan. Bersediakah kita tampil beda tetapi menurut versi Tuhan? Meskipun itu berarti kita jauh dari sorotan, tidak dikenal, bahkan cenderung diabaikan, bahkan dihina. Ada berapa banyak anak Tuhan yang namanya tidak dikenal, yang hidup dalam kesederhanaan, jauh dari sorotan, tapi mereka menjadi cerminan Kristus di rumah, di sekolah, di kampus, tempat kerja, usaha, ataupun dimanapun mereka berada. Orang-orang Kristen mungkin mengenal sosok kakak beradik John dan Charles Wesley. Yang seorang adalah pengkhotbah, yang seorang lagi adalah penulis lagu. Tetapi berapa banyak yang mengenal sosok Susanna Wesley, ibu dari John dan Charles ini. Sejak muda, Susanna sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Yaitu di usia 13 tahun ia sudah bisa membaca Alkitab dalam 3 bahasa, yaitu Ibrani, Latin, dan Yunani. Serta memiliki pengetahuan Alkitab yang sangat luas. Namun ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai ibu rumah tangga, membesarkan anak-anak jauh dari sorotan publik. Sementara suaminya melayani berkeliling kota. Meskipun demikian ia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Ia selalu memulai hari bersama anak-anaknya dengan membuka Mazmur, berdoa, membaca Alkitab, dan bersaat teduh. Ia juga meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan setiap anak-anaknya dan mendoakan mereka semua menjelang tidur. Semua dilakukannya dengan setia. Hasilnya, 2 dari anak-anaknya menyumbangkan warisan yang besar bagi dunia kekristenan lewat khotbah maupun lagu-lagu karangan mereka. Keduanya menjadikan ibunya yang sederhana sebagai inspirasi. Bagaimana dengan kita hari ini? Ada kalanya inilah yang Tuhan maksud dengan tampil beda.
yaitu berlawanan dengan keinginan duniawi yang cenderung untuk menonjolkan diri, ingin terkenal, ingin dipuji, dihormati, disanjung. Seringkali Tuhan memanggil kita untuk setia justru dalam hal-hal kecil dan sederhana. Bersediakah kita tetap setia di dalamnya? Walaupun ada banyak godaan untuk mengikuti arus dunia yang tampak menjanjikan. Janganlah sampai kita menjadi seperti apa yang diperingatkan Yesus di dalam Lukas pasal 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Bagaimanapun juga hidup kita di bumi ini hanya satu kali. Dan ini ada persiapan untuk memasuki babak baru kehidupan kita di kekekalan nanti. Kiranya kita tidak sia-siakan hidup yang hanya sekali ini. Sebaliknya, marilah kita menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Berusaha dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Sambil terus berpengharapan dan mengandalkan pimpinan Tuhan. Sebagai hasil akhir kelak ketika pulang kembali ke rumah Bapa yang di surga. Kita tidak pulang dengan tangan kosong. Bila saatnya nanti kita sudah tiada di dunia fana ini. Hidup kita sudah dapat menjadi berkat, teladan, dan kesaksian yang baik bagi sesama kita. Maka dari itu, marilah kita berkomitmen untuk dapat setia sampai akhir hidup ini dengan mengikuti kehendak Tuhan. Jangan izinkan keinginan tampil beda versi dunia mengendalikan hidup kita. Ingatlah bahwa hidup ini hanya sementara. Dan tujuan utama kita adalah mendapatkan hidup di sorga dengan upah mahkota yang tersedia bagi kita. Mari belajar mengekang keinginan diri, membangun hubungan yang akrab, dekat, intim, mesra dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan hiduplah senantiasa dalam kasih dan kebenarannya. Dengan hidup sedemikian, kita tidak akan mudah terjerumus ke dalam kehancuran. Mari kita berusaha untuk dapat setia sampai akhir, menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan mengikuti kehendak-Nya, kita akan memperoleh hidup kekal dengan upah kekal yang takkan sirna selama-lamanya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
dari apa yang dibahas dan dipelajari. Kiranya menjadi berkat bagi hidup rohani kita semua. Dan kita bisa mengerti untuk menyerahkan hidup kita seturut pimpinan Tuhan dan Roh Kudus, sehingga kita bisa setia sampai akhir. Mari bersama ingat kembali alasan mengapa tidak setia sampai akhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Antara lain, 1, karena hidup dipimpin oleh kedagingan. Yang kedua, karena ingin tampil beda. Bersyukurlah kita semua masih bisa mengikuti program All by Grace saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerahnya yang luar biasa. Kiranya kita semua dapat menjalani hidup ini bersama Tuhan yang senantiasa Immanuel dalam seluruh kehidupan kita. Kasihilah Tuhan dan layanilah Dia yang mampu menjadikan hidupmu semakin berarti, bernilai, berbobot, berdampak, dan dapat menjadi saluran berkat bagi hidup banyak orang, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan, all by grace. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami boleh mendengar bagaimana kami bisa setia sampai akhir dan apa yang menjadi alasan sehingga kami tidak bisa setia sampai akhir. Berkasih karunia Tuhan kepada kami semua pemirsa All by Grace. Kami bukan sekedar mendengar dan melupakan. Tapi biarlah kami mengerti bagaimana menjalani satu kehidupan yang bisa setia sampai pada akhirnya. Biarlah kami boleh memiliki satu ketekatan mulai sekarang. Kami tidak mau hidup kami dipimpin lagi oleh kedagingan. Dan kami tidak lagi mau tampil beda dengan versi yang salah, yang duniawi, yang negatif. Biarlah Tuhan Kau tolong kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menyinari kemuliaan-Mu di segala bangsa. Dan kami boleh menjadi seseorang yang menjadi satu kehidupan yang berkenan, yang memuliakan-Mu, yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yang bagaimana kami boleh tampil beda dalam segala hal yang terkait untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan boleh menjadi saluran berkat bagi hidup banyak orang melalui kesaksian hidup kami, melalui apapun yang kami lakukan bagi-Mu, dan kami boleh melihat Tuhan orang-orang dibawa percaya kepadamu. Pakailah hidup kami Tuhan, dan kami tidak mau mengakhiri hidup ini dengan sia-sia tanpa mengerti bagaimana menjalaninya dengan baik dan menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Berkasih karunia Tuhan kepada kami semua pemirsa All by Grace, dan kami semuanya boleh mengerti tampil beda sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh dipakai Tuhan dimanapun Tuhan kehendaki, dan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat untuk hidup banyak orang sampai Engkau Yesus memanggil kami, dan kami boleh tetap kedapatan setia pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sesungguhnya ada lagi yang berkata seperti ini, Tuhan, percuma kalau aku mengikuti pimpinan-Mu, tapi ujung-ujungnya aku akhirnya menjadi sengsara, hidupku tetap saja tidak bahagia. Bukankah Engkau berkata, kalau dipimpin oleh-Mu, aku akan bisa bahagia, sukacita, dan akhirnya diberkati. Ya, dengar baik-baik. Semuanya kembali kepada pilihan. Kalau Anda sudah mengawali untuk satu ketekatan, dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, Anda harus tetap setia dalam pimpinannya. Percayakan hidupmu, masa depanmu, semuanya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memimpin langkah demi langkah, bukan selangkah engkau yang pimpin, selangkah Tuhan yang pimpin. Tidak demikian, seluruh kehidupanmu, seluruh langkah hidupmu harus kau serahkan kepada Tuhan, dan kau baru akan lihat hasilnya pimpinan Tuhan
pasti yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita berdoa kembali buat Anda-Anda yang merasa dikecewakan oleh Tuhan, merasa sudah ikuti kehendak Tuhan, tapi hasil akhirnya tidak membahagiakan. Pasti ada yang salah. Biarlah kita berdoa kembali, biar Tuhan sendiri yang nyatakan bagaimana kembali melekat kepada Tuhan dalam pimpinannya, sehingga Anda bisa mengakhiri hidup ini dengan sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa kembali. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak di antara kami satu sisi mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, mau hidup dipimpin oleh kebenaran firman-Mu, hidup dipimpin oleh-Mu, dan bisa tampil beda sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kenyataannya ada yang sudah serahkan hidupnya untuk Engkau pimpin, tapi mereka merasa jatuh bangun dan hasilnya membuat jadi sengsara dan tidak bahagia. Tuhan berkasih karunialah saat ini semua para pemirsa All by Grace yang sudah Engkau pimpin sekian lama atau tidak mau dipimpin oleh-Mu dan hidup tetap ikuti keinginan daging mereka yang memimpin. Berkasih karunia kepada kami semua pemirsa All by Grace saat ini. Biar kami kembali semua boleh melekat kepadamu, boleh menyerahkan hidup kami. Biar Engkau Tuhan yang pimpin, Roh Kudus yang pimpin, dan langkah demi langkah kami akan taati dengan baik, dan kami akan lihat hasilnya daripada pimpinanmu adalah yang terbaik. Karena selalu rancanganmu ada yang terbaik, dan Engkau akan memberikan masa depan kami. Sungguh ada harapan kami tidak akan hilang seperti apa yang Engkau katakan dalam firman-Mu. Berkasih karunia Tuhan kami serahkan semua pemirsa All by Grace. Apapun yang menjadi tantangan, masalah, pergumulan sekian lama yang tidak terselesaikan, kerinduan hati yang belum terjawab, Tuhan berkasih karunia saat ini kami mau serahkan semua ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tantangan, masalah, pergumulan, kerinduan, doa yang belum terjawab, dan semua hutang piutang yang masih belum beres, Tuhan, apapun pergumulan daripada anak-anak-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan turun, Tuhan, tercurah atas kehidupan kami, dan kami akan melihat kuasa-Mu nyata, dan kami akan melihat bagaimana pimpinan-Mu nyata, dan kami akan tampil beda sesuai dengan kehendak-Mu, dan hidup kami akan menjadi berkat dan tidak akan pernah sama lagi, dan kami akan lihat satu persatu apapun tantangan, masalah, pergumulan kami, Engkau selesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus terselesaikan dan Engkau tolong. Dan saat ini juga Tuhan, di antara kami ada yang sakit apapun namanya Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Dan kami mau katakan Tuhan, kami percaya kepadamu, tubuh, jiwa, roh kami adalah sehat. Itu adalah kehendak-Mu. Dan saat ini untuk semua pemirsa All by Grace yang sakit, saat dia taruh tangannya di atas tempat yang sakit, dan kuasa-Mu saat ini juga turun di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu menyembuhkan, dan tidak lagi ada sakit apapun itu namanya, baik dari mata, telinga, hidung, kepala, dan apalagi sakit hati. Tuhan, Engkau sendiri yang pulihkan keadaan kami, dan semua kami disehatkan, tubuh, jiwa, roh sehat. Kami boleh mengalami kuasa-Mu nyata, kemenangan demi kemenangan Engkau nyatakan di dalam hidup kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, dan kami boleh tampil beda sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan melalui kesaksian hidup kami banyak jiwa boleh dibawa kepadamu, dan kami bersedia untuk dipakai oleh-Mu, dipimpin oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau akhiri
acara program All by Grace ini. Biar Engkau berkasih karunia akan terus memimpin kami sampai selamanya Tuhan. Kasih karuniamu Tuhan boleh senantiasa tercurah kepada kami. Anugerahmu Tuhan. Dari kasih setia Allah Bapa dan juga penyertaan daripada Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus akan senantiasa tercurah atas kami semua pemirsa All by Grace. Dan kami senantiasa dinaungi oleh kuasa darah anak domba Allah yang akan menutup bungkus kami semua. Dan Tuhan Engkau Immanuel menyertai keluar masuk kami. Dan apapun yang kami lakukan dengan kedua tangan kami dengan takut akan Tuhan, Engkau buat berhasil. Dan kami boleh setia sampai akhir, sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Dan kami boleh tetap melayanimu, mengasihimu, setia untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersedia untuk share ring ABG ini kepada banyak orang, sanak famili, saudara, teman yang belum kenal kepadamu. Biarlah melalui program All by Grace ini mereka pun boleh dimenangkan, dipulihkan kehidupan mereka. Yang belum selamat boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi Tuhan hidup kami, masa depan kami, pergumulan kami, dan kami bersyukur, kami terima semuanya sudah Engkau selesaikan, sakit penyakit juga sudah Engkau sembuhkan, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami mau akhiri dan kembalikan sekali lagi kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Jangan lupa share link ABG buat sanak famili, saudara, keluarga, dan teman yang Anda kasih. Sehingga mereka juga bisa dipulihkan untuk membawa pemulihan bagi banyak orang lain. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik tubuh, jiwa, dan roh sehat senantiasa. Haleluya, amin.